Mengalami pasca artinya pasca itu merasuk sukma dan membuat kita bangkit. Keluar dari pemberontakan, keluar dari kebodohan, keluar dari kekerasan, keluar dari kejahatan, keluar dari dendam. Itulah artinya mengalami kebangkitan Kristus. Kita beri kemuliaan buat Tuhan karena Kristus menang buat kita, Kristus menang buat keluarga kita, Kristus menang buat anak-anak kita, Kristus menang buat gereja, dan karena itu kita layak merayakan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, Paskah itu bukan sekedar sebuah perayaan liturgi gereja. Tapi Paskah adalah titik balik peradaban manusia. Ketika Allah berinisiatif untuk mengubah kehidupan yang lama jadi sebuah kehidupan yang baru. Pada hari Jumat kemarin, kita mendengar bahwa Via Dolorosa, jalan salib, adalah cara Tuhan memutus mata rantai kekerasan. Via Dolorosa adalah cara Tuhan memutus mata rantai kejahatan, dendam, dan semua bentuk apapun. Bahkan salib itu memutus mata rantai Taman Eden. Karena di Taman Eden itu ada pemberontakan, ada dosa. Dan Tuhan masuk ke Taman Getsemani untuk mengambil cawan yang pahit itu, dan dia berjalan menuju Via Dolorosa, menuju salib, supaya seluruh pemberontakan Taman Eden diakhiri. Dan karena itu salib adalah titik kulminasi pengharapan manusia, tidak lagi terikat masa lalu, tapi menghadapi masa depan yang gilang gemilang. Bilang amin. Kita tidak sedang merayakan Paskah, tapi kita ingin mengalami Paskah. Mengalami Paskah artinya Paskah itu merasuk sukma dan membuat kita bangkit. Keluar dari pemberontakan, keluar dari kebodohan, keluar dari kekerasan, keluar dari kejahatan, keluar dari dendam. Itulah artinya mengalami kebangkitan Kristus. Tema tahun ini tak terpisahkan dari kasih Allah. Dari kitab Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Pernyataan ini Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Roma. Karena di Roma itu ada tarik-menarik segala bentuk kekuasaan. Ada kelompok orang Yahudi, ada kelompok orang Yunani, ada kelompok orang Romawi dengan adat istiadat, tradisi, hikmat-hikmat, belum lagi kekuasaan kekaisaran Romawi yang begitu dominan dan menekan setiap orang yang ingin bebas mengalami terobosan dengan Tuhan. Di tengah-tengah situasi macam itulah Paulus menyampaikan pengalaman imannya. Dia mau bilang begini, aku pernah jadi teroris, aku pernah membunuh, aku pernah menangkap orang, aku pernah menyingkirkan orang, aku menghambat orang-orang untuk mengalami kebebasan. Tetapi suatu ketika aku berjumpa dengan kasih Allah. Kasih itu menghancurkan semua kesombongan saya.
kasih itu menghancurkan seluruh kebodohan saya. Dan kasih itu memberi tempat yang luas. Sehingga orang rendah sampai orang tinggi pun punya hak yang sama untuk menikmati kasih itu. Karena ada sejumlah ancaman. Ada sejumlah teror yang bisa menciptakan ketakutan. Itu sebabnya dia berkata, sebab aku yakin, aku percaya, aku sungguh-sungguh percaya, baik maut. Perhatikan, dalam 1 Korintus 15, Rasul Paulus berkata, musuh terakhir ialah maut, dan itu sudah dikalahkan. Amin. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus berkata, baik maut. Maut itu kuasa yang mencengkram, kuasa yang begitu menakutkan. Dan Paulus berkata, baik maut. Coba bilang sama-sama, baik maut. Maupun hidup. Karena hidup juga terancam. Kebutuhan-kebutuhan sehari-hari dapat mengancam kehidupan manusia. Hidup bersama dengan orang lain, bersama anggota keluarga, bersama jemaat juga bisa terancam kalau value-nya, nilainya, standarnya, frekuensinya tidak sama. Bahkan hidup dalam masyarakat bangsa kita pun orang terancam, bukan? Kita baru saksikan beberapa peristiwa yang sangat mengenaskan. Anak bangsa sendiri dalam situasi badai yang kusuk, justru mereka bisa melampiaskan semua bentuk kejahatan dan kekerasan. Bukankah itu menakutkan, saudara-saudaraku? Kalau kita udah takut COVID, pakai masker, jangan lagi kita takuti orang lain. Jangan takuti istrimu, suamimu, anak-anakmu, pendetamu, pelayanmu. Dan saya ingat peristiwa ketika kebangkitan, minggu itu pagi-pagi benar. Orang-orang pertama yang datang ke kubur itu ialah perempuan-perempuan membawa rempah-rempah untuk merempah Yesus. Itu tradisi orang-orang Yahudi. Tetapi ketika sampai di sana mengalami ketakutan yang hebat. Murid-murid yang lain, para pria juga ketakutan, mengunci pintu. Gerakan apapun dicurigai. Jangan-jangan prajurit-prajurit Romawi itu sedang mencari pengikut-pengikut Kristus. Jadi ketakutan menyebar. Begitu hebatnya sampai pria-pria yang begitu hebat, yang bisa melewati gelombang danau itu, yang bisa menerobos padang pasir, itu justru pada waktu itu ketakutannya luar biasa. Dan kemudian saya renungkan kenapa wanita yang pergi pertama. Karena wanita cenderung tidak terancam. Karena wanita di zaman itu tidak punya otoritas untuk mengatur sistem politik dan pemerintahan. Dan karena itu wajar ketika Yesus disalib, wanita-wanita bertahan di situ. Tidak terancam, tidak menjadi sasaran dari kemarahan pemerintah yang otoriter. Pagi-pagi perempuan-perempuan yang datang. Jangan salahkan pria, saudara-saudara. Jangan bilang perempuan lebih hebat yang datang pertama di kubur. Situasi waktu itu pria-pria terancam karena sistem pemerintahan yang otoriter dan tidak boleh ambil kekuasaan. Dan karena itu wanita maju. Wajar. Sampai di tingkat itu mereka ketakutan. Dan karena ketakutan itulah malaikat datang dan bertanya, kenapa kamu mencari dia di antara orang yang mati? Dia sudah bangkit. Saudara perhatikan peristiwa ini. Takut itu wajar manusiawi.
Tetapi takut yang menguasai kita karena mereka lupa firman yang diucapkan Yesus waktu di Galilea. Bukankah dia sudah berkata kepada kamu di Galilea bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit? Berarti apa? Ketakutan membuat kita lupa kebenaran. Ketakutan membuat kita mengabaikan prinsip-prinsip ilahi. Ketakutan membuat kita tidak lagi ingat setiap peristiwa 3,5 tahun yang dikerjakan Yesus. Ada orang mati bangkit, ada orang sakit sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang lapar diberi makan. Semuanya dikerjakan Yesus. Dan kamu lihat dengan mata telanjangmu sendiri. Tapi kenapa peristiwa ini kamu ketakutan? Saya mau ingatkan saudara-saudara, malaikat tidak akan datang lagi untuk memberitahu saudara. Tapi yang datang beritahu kita ialah Roh Kudus akan mengingatkan semua kebenaran yang pernah kau alami dalam perjalanan hidup. Dan karena itu, hiduplah dengan kebenaran, hiduplah dengan otoritas Roh Kudus. Maka ketika engkau mengalami sesuatu yang menakutkan, maka Roh Kudus akan segera mengingatkan. Tidakkah engkau ingat firman yang pernah diucapkan oleh pendeta Geraldina di gereja itu? Tidakkah engkau ingat firman yang pernah diucapkan pendeta Nusliul itu? Tidakkah engkau ingat firman yang diucapkan oleh penatua Luhut Manulang itu? Tidakkah engkau ingat firman yang diucapkan oleh Ibu Rita Hasibuan? Tidakkah engkau ingat firman yang engkau dengar malam-malam sebelum tidur? Tidakkah engkau ingat firman yang engkau dengarkan setiap pagi sebelum pergi bekerja? Jadi firman yang kita ingat mesti menjadi kekuatan, menjadi inspirasi, menjadi pencerahan. Sehingga ketakutan tidak mendapat tempat. Bilang amin. Itu artinya kebangkitan. Kebangkitan melenyapkan ketakutan. Karena kebangkitan adalah wujud dari kasih Bapa. Itu sebabnya Paulus berkata, baik maut maupun hidup, baik pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, kekuasaan macam apapun, bahkan malaikat-malaikat yang diciptakan dengan roh Allah, yang mengelilingi Allah sekalipun tidak sanggup untuk memisahkan kita dari kasih Allah. Berarti kasih Allah itu betapa dahsyatnya dan luar biasa. Dan kasih Allah itu wujudnya ialah salib. Dan kuasa salib itu membongkar seluruh ketakutan manusia. Itu sebabnya kebangkitan. Rasul Paulus berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah iman kamu. Jadi saudara-saudara, hari ini memang kita rayakan Paskah, upacara gerejawi. Ada orang melakukan di pantai, ada orang melakukan di gunung, di padang, di hotel-hotel, di halaman-halaman gedung. Kita lakukan di gedung gereja dan di virtual Zoom online. Apapun bentuknya, itu perayaan. Karena Paskah bukan hanya momentum kebangkitan, tapi Paskah adalah sebuah perjalanan hidup yang tidak pernah akan berakhir. Setiap generasi, setiap zaman, kuasa itu tetap tidak pernah berubah. Amin. Jadi pernyataan ini meneguhkan kita. Saya ingin mengingatkan kita, jangan euforia dengan perayaan Paskah saja. Tapi Paskah itu setiap hari. Anda menang atas egomu. Anda menang atas dendammu. Anda menang atas pikiran-pikiran yang tidak benar. Anda menang atas agenda-agenda terselubungmu. Anda menang atas semua kebodohan-kebodohan yang kau ciptakan. Anda menang atas semuanya. Itulah Paskah. Itulah kebangkitan. Dan saya mau kita lakukan ini. Boleh berdiri? Dan ini tidak usah malu.
Kalau saudara merasa bahwa selama ini ada orang yang saudara merasa belum terlalu oke hubungan, belum terlalu mantap betul, kita sepertinya kok satu gereja tapi belum terlalu akrab dengan hubungan-hubungan kita, atau mungkin Anda ingin memantapkan lagi hubungan saudara, boleh cari 2-3 orang, lalu kasih salam protokol, bilang hari ini kita bangkit dari kebodohan kita, hari ini kita bangkit dari dendam kita, hari ini kita bangkit dari kekerasan hati kita. Hari ini kita bangkit dari semua bentuk-bentuk penghinaan yang kita ciptakan. Hari ini bangkit dari wajahmu yang tidak pernah senyum dengan orang lain. Hari ini yang kau bangkit dari cara membuang muka. Ayo mulai cari orang. Bukan berarti Anda bermasalah. Haleluya. Amin. Itu artinya Paskah. Dan kalau ada yang merasa tidak enak dengan saya, datang sekarang. Anak-anak dan orang tua, boleh. Pasang surut hubungan orang tua anak. Amin. Amin. Coba semua bilang sama-sama. Hari ini kita bangkit. Hari ini kita bangkit. Besok bangkit. Besok bangkit. Bangkit terus. Bangkit terus. Nanti mati juga pasti bangkit. Nanti mati pasti bangkit. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Baik maut, baik hidup, baik pemerintah yang ada sekarang, maupun yang akan datang, baik malaikat-malaikat di sorga, bahkan ada makhluk lain, tidak bisa memisahkan kita. Saudara-saudara, ada sebuah peristiwa di Skotlandia, kotanya bernama Kota Air. Dan ada seorang pria Kristen yang amat dihormati. Ketika menjelang ajalnya, dia memang sudah sangat tua. Semua anak-anaknya sudah kumpul, keluarga besar sudah kumpul di sekitar dia. Lalu pendetanya bilang, "Pak, mau ngomong apa buat anak-anak?" Dia bilang, "Enggak, aku cuma minta Alkitab." Waktu Alkitab diserahkan ke dia, karena matanya sudah rabun, karena udah tua gak bisa baca, dia bilang, "Boleh bukakan kepada saya kitab Roma pasal 8. Lalu salah seorang anaknya buka Roma 8. Dia bilang, "Cari ayat 38 sampai 39. Dicari. Sekarang ambil jari papa dan letakkan di ayat-ayat itu. Cari 2 kata di situ, ada kata maut dan kata hidup." Lalu anaknya mengambil jari bapaknya, kemudian letakkan di 2 kata di ayat 38. Lalu dia tanya, "Sudah?" "Sudah, Pak. Jari papa udah di atas ayat itu." Roma 8 ayat 38 dan 39. Kemudian papanya bilang begini, "Diberkatilah engkau, anak-anakku. Immanuel, Allah beserta kamu. Tadi pagi papa sarapan dengan kamu. Dan nanti malam papa makan malam dengan Tuhan Yesus di sorga." Beberapa menit kemudian pria itu mengembuskan nafas terakhir. Pesan yang amat kuat. Baik hidup maupun maut tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ayat 37, Rasul Paulus bilang gini, "Kita
lebih dari para pemenang. We are more than conquerors. Kita lebih dari para pemenang. Apa yang membuat dia berkata lebih dari para pemenang? Karena setiap dia menginjakan kaki di tempat manapun, tidak peduli kuasa apapun, tidak peduli ancaman apapun, setiap dia menginjakan kaki, dia berkata, Injil Kerajaan Allah berkuasa di tempat ini. Dia tancapkan Injil di setiap tempat di mana dia injak. Dan di situ dia berkata, we are more than conquerors. Kenapa? Karena Kristus yang kita sembah, Kristus yang kita ikuti, Kristus yang kita puji adalah Kristus yang menang. Jadilah para pemenang. Bukan di gedung gereja, bukan ketika Anda lompat-lompat memuji Tuhan, bukan ketika musik begitu hebat dan kita bersorak-sorai, tapi pemenang yang sejati, Injil berpenetrasi di setiap hidup. Kehidupan yang bodoh, kehidupan yang keras, kehidupan yang kejam, kehidupan dendam iri hati, itu Anda kalahkan dengan kuasa Kristus. Dan itulah yang disebut Paskah. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Boleh berdiri, kita beri kemuliaan buat Tuhan karena Kristus menang. Sampai beberapa lama kita tepuk tangan. Kalau orang main bola dan juara, mereka menang. Celebration luar biasa. Ini Kristus menang buat kita. Kristus menang buat keluarga kita. Kristus menang buat anak-anak kita. Kristus menang buat gereja. Dan karena itu kita layak merayakannya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.